Hercule Poirot sudah bersiap-siap untuk menghadapi sikap dan prasangka buruk yang picik dari seorang ibu kepala sekolah terhadap seorang pria asing yang sudah berumur, yang memakai sepatu kulit yang lancip ujungnya dan berkumis besar. Tapi dia heran karena ternyata tidak demikian halnya. Bu Bulstrode menyambutnya dengan tenang dan sebagaimana mestinya. Poirot juga merasa senang karena wanita itu ternyata tahu banyak tentang dia. Anda baik sekali, M. Poirot, katanya, untuk segera menelpon dan menghilangkan rasa khawatir kami. Soalnya tak ada yang tahu bahwa kau tak hadir waktu makan siang, Julia, tambahnya sambil berpaling kepada gadis itu. Pagi ini banyak sekali siswi yang dibawa pulang, dan di meja makan terdapat demikian banyak tempat kosong hingga saya rasa orang bisa saja kehilangan separuh dari seluruh siswa tanpa merasa cemas. Keadaannya sekarang sudah tidak wajar, katanya sambil berpaling lagi kepada Poirot. Dapat saya yakinkan pada Anda bahwa kami belum pernah selengah ini setelah saya menerima telepon dari Anda. Lanjutnya, saya pergi ke kamar Julia dan menemukan surat pendek yang ditinggalkannya. Saya tak ingin Anda menyangka bahwa saya diculik, Bu Bulstrode, kata Julia. Itu baik, tapi kurasa Julia, seharusnya kau beritahu aku tentang rencanamu itu. Saya pikir sebaiknya tidak, kata Julia, lalu tanpa disuruh ditambahkannya. Musuh selalu memasang telinga, dalam bahasa Prancis. Agaknya Mademoiselle Blanche belum cukup memperbaiki ucapanmu, kata Bu Bulstrode dengan tegas. Tapi aku tidak mempersalahkan kau, Julia. Dari Julia dia beralih pandang ke Poirot. Nah, kalau bisa saya ingin mendengar apa yang telah terjadi. Izinkanlah saya lebih dahulu, kata Hercule Poirot. Dia berjalan ke seberang kamar, dibukanya pintu, lalu melihat keluar. Ditutupnya kembali pintu itu dengan sikap berlebihan. Lalu dia kembali dengan wajah berseri-seri. Hanya kita bertiga, katanya misterius. Kita bisa melanjutkan. Bu Bulstrode memandang Poirot lalu ke pintu, kemudian kembali lagi ke Poirot. Alisnya terangkat. Poirot membalas pandangannya dengan tenang. Bu Bulstrode mengangguk perlahan-lahan. Kemudian dengan sikap tegas dia berkata, "Nah Julia, coba ceritakan semuanya." Julia langsung memulai kisahnya tentang pertukaran raket, tentang wanita yang misterius itu, dan akhirnya tentang apa yang diketemukannya dalam raket itu. Bu Bulstrode menoleh kepada Poirot. Poirot mengangguk perlahan-lahan. Mademoiselle Julia telah menceritakan semuanya, benar, katanya. Barang-barang yang dibawanya kepada saya itu telah saya urus, sudah disimpan dengan aman di bank. Oleh karenanya saya rasa Anda tak perlu khawatir akan terjadi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan di sini. Saya mengerti, kata Bu Bulstrode. Ya, saya mengerti. Beberapa saat lamanya dia diam, lalu dia berkata, "Apakah menurut Anda tak apa-apa kalau Julia tetap tinggal di sini? Ataukah akan lebih baik bila dia pergi ke rumah bibinya di London?" "Aduh, izinkanlah saya tetap tinggal di sini," kata Julia. "Kalau begitu, kau senang di sini?" tanya Bu Bulstrode. "Saya mencintai tempat ini," kata Julia. "Apalagi di sini banyak sekali kejadian-kejadian yang mendebarkan.
Itu bukan keadaan yang biasa di Meadowbank, kata Bubulstrut datar. Saya rasa Julia tidak akan berada dalam bahaya sekarang, kata Hercule Poirot. Dia memandang lagi ke pintu. Saya rasa saya mengerti, kata Bubulstrut. Tapi meskipun demikian, kata Poirot, harus ada batas-batas. Apakah kau mengerti apa maksudku dengan batas-batas? Tambahnya sambil memandang Julia. Maksud Poirot, kata Bubulstrut, bahwa beliau menghendaki agar kau menutup mulutmu mengenai apa yang telah kau temukan. Jangan bicarakan hal itu dengan siswi-siswi lain. Bisa kau menutup mulutmu? Bisa, kata Julia. Memang bagus sekali untuk diceritakan pada teman-temanmu, kata Poirot, mengenai apa yang telah kau temukan dalam raket tenismu di tengah malam itu. Tapi ada alasan-alasan penting mengapa lebih baik kalau kisah itu tidak disebarluaskan. Saya mengerti, kata Julia. Bisakah kau kupercaya, Julia? Kata Bubulstrut. Ibu bisa percaya pada saya, kata Julia. Demi Tuhan. Bubulstrut tersenyum. Kuharap ibumu kembali tak lama lagi, katanya. Mama, oh, saya harap juga begitu. Saya dengar dari Inspektur Kelsey, kata Bubulstrut, bahwa mereka sudah berusaha untuk menghubunginya. Tapi malangnya, tambahnya, bis-bis di Anatolia seringkali ditunda tanpa alasan dan tidak selalu berangkat menurut rencana. Kalau begitu saya bisa menceritakan pada Mama, bukan? Tanya Julia. Tentu. Nah Julia, semua sudah beres. Sebaiknya kau pergi sekarang. Julia pergi. Pintu ditutupnya. Bubulstrut memandangi Poirot tepat-tepat. Saya rasa saya betul-betul mengerti maksud Anda, katanya. Tadi Anda dengan sengaja pura-pura menutup pintu, padahal sebenarnya dengan sengaja Anda membiarkannya terbuka sedikit. Poirot mengangguk. Supaya apa yang kita bicarakan didengar orang. Ya, bila ada orang yang ikut mendengarkan, itu merupakan tindak penyelamatan bagi anak tersebut. Berita itu harus tersiar bahwa apa yang telah diketemukan tersimpan aman di bank dan tak ada lagi padanya. Bubulstrut memandangnya sebentar, kemudian dia mengatupkan mulutnya kuat-kuat. Semuanya ini harus berakhir. Maksudnya adalah, kata kepala polisi, supaya kita mencoba mengumpulkan semua buah pikiran dan informasi. Kami senang Anda menyertai kami, Poirot, tambahnya. Inspektur Kelsey ingat benar pada Anda. Memang sudah bertahun-tahun yang lalu, kata Inspektur Kelsey. Waktu itu Inspektur Kepala Warrender yang harus menyelesaikan perkara itu. Saya masih seorang sersan yang belum berpengalaman. Dan saya tentu tahu diri. Pria yang demi kebaikan bersama kami namakan Adam Goodman. Tentu tak Anda kenal, Poirot. Tapi saya yakin Anda kenal pada bosnya di cabang khusus, tambahnya. Kolonel Pickaway, tanya Hercule Poirot sambil merenung. Oh ya, sudah lama saya tak bertemu dengan dia. Apakah dia masih suka mengantuk seperti dulu? Tanyanya pada Adam. Adam tertawa. Saya lihat bahwa Anda benar-benar mengenalnya, Poirot. Saya tak pernah melihatnya benar-benar bangun. Bila dia dalam keadaan bangun, tahulah saya bahwa saat itu dia sedang tidak memberikan perhatian pada apa yang terjadi. Anda benar sekali, sahabatku, pengamatan Anda tepat. Nah, kata kepala polisi.
Mari sekarang kita membicarakan persoalannya. Saya tidak akan menonjolkan diri saya atau memaksakan pendapat saya. Saya di sini adalah untuk mendengarkan apa yang sebenarnya diketahui atau apa sebenarnya pikiran orang-orang yang menangani perkara itu. Masalah ini rumit dan banyak sisinya, dan mungkin satu hal harus saya sebutkan pertama-tama. Saya katakan ini untuk orang-orang dari beberapa sumber di kalangan atas sana yang mewakilkan pada saya. Dia memandang kepada Poirot. Dapat kita katakan begitu, katanya, bahwa seorang gadis cilik, seorang anak sekolah datang pada Anda dengan kisah muluk tentang suatu yang diketemukannya dalam gagang raket tenis yang sudah dilubanginya. Itu tentu pengalaman yang sangat hebat baginya. Diketemukannya suatu koleksi, katakanlah batu-batu berwarna, kaca imitasi yang baik, atau semacamnya, atau bahkan juga permata-permata yang tak begitu berharga, yang seringkali kelihatan sama menariknya dengan aslinya. Pokoknya, katakanlah sesuatu yang bisa membuat senang seorang anak. Senang sekali kalau menemukannya. Anak itu bahkan mungkin telah melebih-lebihkan nilainya. Itu mungkin saja, bukan? Dia menatap terus Hercule Poirot. Menurut saya itu mungkin saja, kata Hercule Poirot. Baik, kata kepala polisi. Karena orang yang membawa batu-batu berwarna itu ke negeri ini telah melakukan tanpa disadari dan diketahuinya, kita tak ingin mengungkitnya sebagai penyelundupan yang tidak sah. Kemudian ada lagi persoalan dengan politik luar negeri kita. Dia melanjutkan, sepanjang yang saya dengar keadaannya saat ini peka sekali. Bila hal itu menyangkut soal minyak, deposit mineral, dan semacamnya, maka kita harus berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Jangan sampai timbul pertanyaan-pertanyaan yang tak menyenangkan. Kita tak dapat menyembunyikan pembunuhan dari pers, dan selama ini suatu pembunuhan memang tak pernah disembunyikan dari pers. Tapi tak ada disebut-sebut hubungannya dengan permata-permata itu. Untuk sementara ini biarlah, tak usah dulu. Saya setuju, kata Poirot. Kita harus selalu mempertimbangkan kesulitan-kesulitan internasional. Benar, kata kepala polisi. Rasanya tak salah bila saya berkata bahwa almarhum penguasa Ramat itu dianggap sebagai sahabat negeri kita ini, dan bahwa dia ingin agar harta kekayaannya yang mungkin ada di negeri ini diselesaikannya di sini saja. Sepanjang pengetahuan saya, tak ada yang tahu mengenai hal itu sekarang. Bila pemerintah baru di Ramat menuntut kekayaan yang bisa mereka buktikan menjadi milik mereka, maka sebaiknya kita nyatakan saja bahwa kita tak tahu menahu mengenai harta yang dimaksud yang ada di negeri kita ini. Sebab tidak bijaksana bila kita menolaknya mentah-mentah. Dalam hubungan diplomatik tak ada penolakan yang benar-benar terang, kata Hercule Poirot. Dalam hal itu kita harus mengatakan bahwa persoalan itu akan mendapat perhatian sepenuhnya. Tapi bahwa pada saat ini tak ada sesuatu pun yang diketahui dengan pasti mengenai, katakanlah, simpanan uang umpamanya, yang mungkin merupakan milik almarhum penguasa Ramat itu. Mungkin masih ada di Ramat, mungkin masih disimpan oleh sahabat setia almarhum Pangeran Ali Yusuf. Mungkin sudah dibawa ke luar negeri oleh 5 atau 6 orang. Mungkin pula disembunyikan di suatu tempat di kota Ramat itu sendiri. Dia mengangkat bahunya. Pokoknya tak seorang pun yang tahu. Kepala polisi menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih, katanya.
Itulah yang saya maksud Empoirot. Anda punya beberapa orang sahabat yang berkedudukan tinggi di negeri ini. Mereka menaruh kepercayaan besar pada Anda. Secara tak resmi, mereka bahkan mau mempercayakan suatu barang pada Anda bila Anda tidak berkeberatan. Saya tak berkeberatan, kata Poirot. Kita sudahi saja pembicaraan mengenai hal itu. Banyak hal yang lebih serius yang harus kita pertimbangkan, bukan? Dia memandang berkeliling kepada orang-orang itu. Ataukah menurut Anda itu tidak penting? Tapi bagaimanapun juga, apalah artinya 3/4 juta atau sekitar jumlah itu dibandingkan dengan nyawa manusia. Anda benar, Empoirot, kata kepala polisi. Anda memang selalu benar, kata Inspektur Kelsey. Yang kita kehendaki sekarang adalah seorang pembunuh. Kami akan senang mendengar pendapat Anda, Empoirot, tambahnya lagi. Karena persoalannya terutama berhubungan dengan dugaan-dugaan saja. Dan dugaan Anda biasanya sama dengan dugaan orang lain. Kadang-kadang bahkan lebih baik. Semuanya ini tak ubahnya seperti benang wol yang kusut saja. Perbandingan Anda tepat sekali, kata Poirot. Kita harus mengambil wol yang kusut itu dan menarik warna yang kita kehendaki. Warna si pembunuh. Betulkah begitu? Betul. Kalau begitu, tolong ceritakan pada saya seluruh kejadiannya. Bila Anda tidak merasa bosan karena harus mengulang-ulang terus apa yang selama ini sudah Anda ketahui. Dia duduk dengan nyaman lalu mendengarkan. Dia mendengarkan Inspektur Kelsey dan dia mendengarkan Adam Goodman. Dia mendengarkan kesimpulan singkat yang kemudian dibuat kepala polisi. Sesudah itu dia bersandar, lalu memejamkan mata dan lambat-lambat menganggukkan kepalanya. 2 pembunuhan, katanya, dilakukan di tempat yang sama dan boleh dikatakan dalam keadaan yang sama. Suatu penculikan seorang gadis yang mungkin merupakan tokoh utama komplotan itu. Mari kita cari jawabannya dulu. Mengapa dia diculik? Saya dapat menyampaikan pada Anda apa yang pernah dikatakannya sendiri pada saya. Dia lalu menceritakannya dan Poirot mendengarkannya. Itu tidak masuk akal, keluhnya. Begitulah pikiran saya pada saat itu. Jelasnya saya bahkan berpikir bahwa dia hanya ingin membuat dirinya penting. Tapi kenyataannya dia memang diculik. Mengapa? Ada yang meminta uang tebusan, kata Kelsey lambat-lambat. Tapi dia berhenti sebentar. Tapi menurut Anda permintaan uang tebusan itu suatu tipuan saja? Bahwa permintaan itu diajukan untuk menunjang teori penculikan itu saja? Benar, janji-janji yang telah dibuat tidak dipenuhi. Kalau begitu, Seista diculik dengan suatu alasan lain. Apa alasan itu? Supaya dia bisa menceritakan di mana barang-barang berharga itu disembunyikan, tanya Adam ragu-ragu. Poirot menggeleng. Anak itu tak tahu di mana barang-barang itu disembunyikan. Dia menjelaskan. Sekurang-kurangnya hal itu sudah jelas. Tidak, pasti ada sesuatu yang lain. Suaranya makin pelan. Dia diam sambil mengerutkan alisnya beberapa lama. Kemudian dia menegakkan duduknya dan mengajukan suatu pertanyaan. Lututnya, katanya. Pernahkah Anda melihat lutut gadis itu? Adam menatapnya dengan terkejut. Tidak, katanya. Mengapa saya harus memperhatikan lututnya? Ada banyak alasan mengapa seorang laki-laki memperhatikan lutut seorang gadis, kata Poirot dengan tekanan. Sayang sekali Anda tidak melakukannya. Adakah sesuatu yang aneh dengan lututnya?
Apakah ada bekas luka atau sesuatu yang lain? Saya tidak tahu. Mereka semua hampir selalu mengenakan kaos kaki panjang, sedang rok mereka panjangnya sampai ke bawah lutut. Di kolam renang mungkin? Tanya Poirot dengan penuh harapan. Saya tak pernah melihat dia masuk ke kolam renang, kata Adam. Saya rasa terlalu dingin untuknya. Dia terbiasa dengan iklim panas. Apa maksud Anda sebenarnya? Apakah suatu bekas luka atau semacamnya? Bukan itu. Sudahlah, sayang sekali. Dia berpaling kepada kepala polisi. Izinkanlah saya mengadakan hubungan dengan sahabat lama saya, kepala polisi di Jenewa. Saya rasa dia mungkin bisa membantu kita. Mengenai sesuatu yang terjadi waktu gadis itu bersekolah di sana? Ya mungkin. Apakah Anda izinkan saya? Bagus. Ini hanya gagasan saya saja. Dia berhenti sebentar lalu berkata lagi, ngomong-ngomong, dalam surat-surat kabar tak ada berita tentang penculikan itu. Emir Ibrahim berkeras sekali meminta supaya tidak diberitakan. Tapi saya pernah melihat suatu pernyataan kecil dalam sebuah kolom gosip mengenai seorang siswi asing yang telah meninggalkan sekolah secara mendadak. Apakah itu suatu awal kisah cinta? Tanya pengasuh kolom itu. Dinikmati selagi masih muda bila mungkin. Itu juga gagasan saya, kata Adam. Saya rasa itu merupakan jalur yang baik untuk dipakai. Mengagumkan. Nah, sekarang kita beralih dari penculikan pada suatu yang lebih serius. Pembunuhan. 2 pembunuhan di Meadowbank.